Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah semestinya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan semakin ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam jasad kita terdapat segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuh kita. Ala wahia qalb. Ketahuilah dia adalah hati. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika hati kita baik pula seluruh tubuh kita. Apabila hati kita buruk, maka buruklah seluruh tubuh ataupun jasad kita. Oleh karena itu, di sini Imam Basri mengatakan, inna fasadal qulubi sitatu asya'a. Sesungguhnya kerusakan hati manusia disebabkan oleh 6 perkara. Awaluha yudnibuna biroja'i tobat. Yang pertama, mereka mengharapkan dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamuna ilma wa la ya'malun. Yang kedua, mereka memiliki tidak diamalkan. Wa idza amilu la yukhlisuna. Yang ketiga, ketika mereka beramal, mereka tidak ikhlas. Wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka memakan rezeki yang telah Allah berikan tetapi mereka tidak bersyukur. Wa ma yardawna bi qismatillah. Dan mereka tidak ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfinuna mautahum wa la ya'un. Dan yang keenam, yaitu mereka suka mengubur orang mati antara mereka, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini 6 perkara yang dikatakan oleh Imam Bisri bahwa penyebab hati itu yang pertama yaitu mereka berbuat dosa disertai harapan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berangan-angan, mereka berhayal, dosa selalu mereka perbuat, sedangkan lalu berangan-angan dosanya akan diampuni oleh Allah tanpa melakukan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat bukan seberapa banyak ilmu yang mereka miliki, tetapi ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit
diamalkan. Kalau sudah mempunyai ilmu dan diamalkan, yang menjadikan penyebab hati kita akan mati. Yang ketiga, apabila beramal dia tidak ikhlas, inilah yang akan menyebabkan mati. Semua perbuatan amal kebaikan kalau dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik, mengharapkan hal-hal yang lain dan tidak ikhlas karena Allah, niscaya ini akan menyebabkan akan menjadi mati. Kemudian mereka memakan rezeki Allah, mereka tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Ta'ala. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang rezeki itu bukan hanya harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita rasakan ini adalah merupakan suatu rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus sering-sering bersyukur atau mengucapkan rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita tidak bersyukur, niscaya hati kita akan menjadi mati. Kemudian mereka tidak ridho terhadap pemberian Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah mereka tidak ridho. Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita harus ridho, ikhlas. Yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah merupakan yang paling terbaik buat kita. Yang terakhir, mereka suka menguburkan orang yang mati, yaitu di antara mereka, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran dari orang mati tersebut, bahwa kita pun semuanya akan mati dan harus mempersiapkan amal-amal kebaikan. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, 6 perkara yang telah disampaikan oleh Imam Bisri mesti kita rawat baik-baik, jangan sampai ke-6 yang telah disampaikan oleh Imam Bisri ini ada pada diri kita, sehingga segumpal daging ataupun hati yang ada di dalam tubuh kita menjadi buruk, menjadi tidak baik. Kalau misalnya hati kita sudah tidak baik ataupun segumpal daging tidak baik, niscaya jasad kita pun semuanya akan buruk. Akibatnya hati kita akan menjadi mati dan akan banyak berbagai macam penyakit-penyakit yang akan timbul pada hati kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa menjaga hati kita dan menjauhi dari apa yang telah dikatakan oleh Imam Bisri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.